pagi Kak Kesia. Selamat pagi, Kak Mate. Nah adik-adik, kalau hari ini Kak Mate akan ditemani sama Kak Kesia. Halo, dan juga halo selamat pagi. Halo, selamat pagi Siska. Halo Siska. Halo, selamat pagi Siska. Aduh, Aku lagi asik-asik main Lagi asik ya. Instagram. Kakak Oh. punya Instagram nggak? Instagram. Yes. Kamu lagi main Instagram dari tadi. Ya. Jadi tadi Kak Mate sapa kamu nggak denger ya? Aduh, lagi asik nih Instastory. Kamu aku update dulu ya. Tadi, ya. Coba nih contoh ya. Ini sekarang waktunya untuk apa Siska? Kita mau Ini hari apa, ngapain? Kak? Hari apa? Menurut kamu ini hari apa? Oh iya, kelima. Aduh, tunggu aku update status dulu ya. Ya udah, kamu selesaikan dulu. Kak Mate mau salam sapa adik-adiknya dulu Oke. ya. Oke, sekali lagi pagi ini Kak Mate mau sapa untuk adik-adik di sektor 1 sampai 16 ya. Ada Daryl, ada Nathan, Shalom. ada Shalom, Shalom. ada Kristabel, halo, Tessa, ada Gaby. Tessa dan Gaby, selamat pagi. Dan adik-adik semua ya kak. Semua adik-adik. Kakak, aku juga punya teman. Aku mau ke teman-teman aku dong. Siapa? Oh, Ada Denon. Daryl. Oh, Ada Ilari dan juga Shalom. iya tadi udah Siska. Oh iya ya. Halo ada semua adik-adik. Denon. Sama lagi ya. Banyak deh ya kayak pokoknya ya. Oh, teman-teman kamu banyak juga ya, Siska ya? Aku kan rajin juga impa. Oh, oke. Adik-adik gimana di rumah? Rajin nggak impannya? Seneng gak setiap Pasti pagi, dong, setiap harusnya hari ya. Minggu, impa? Harus Mestinya dong. ya harus lebih rajin. Oke, adik-adik kita Kak Mate percaya nih pasti adik-adik di rumah udah mandi, udah cakep, udah ganteng. Seperti Siska nih ya udah wangi juga, udah rambutnya udah dikepang-kepang, ya kan? Saya Kak Mate nggak ada rambut jadi nggak bisa dikepang-kepang ya. Oke, kita siap untuk memuji Tuhan. Yesus Kristus. Yes. Oke, baik adik-adik kita akan memuji Tuhan. Kita mau katakan dari terbit matahari. Semuanya berdiri. Siska tahu lagunya? Nyanyi dan Good. Oke, adik-adik di rumah pasti tahu ya. Oke, mama papanya mungkin bisa ajari adik-adiknya di rumah kalau belum tahu. Siap ya? Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada kapan Siska? Oke, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari, dari terbit matahari. Good. Biarlah nama Tuhan dipuji. Duduk senang, berjalan senang. Siap, ayo. Duduk senang, berjalan senang. Di mana-mana hatiku senang. Kenapa? Sejak Yesus tolong saya, hatiku senang. Sekali lagi ya. Duduk senang, berjalan senang. Siap. Duduk senang, berjalan senang. Di mana-mana hatiku senang. Kenapa? Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. With Christ, with Christ in the vessel, we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go. Say
we can smile at the storm. Smile at the sun, smile at the storm. with Christ In the vessel we can smile. At the sun. as we go sailing home. Sailing home. Sailing, sailing home. Sailing, Sailing home. with Christ in the vessel we can smile at the storm as we go sailing home. Oke. Nah adik-adik, dari pagi, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, ya, ketika kita duduk, kita berjalan, dan ketika mungkin ada masalah ya, lagi bete, Lagi sedih, lagi Kak. sedih, ingat bahwa ada Tuhan beserta siapa Siska? Kita. Oke, good. Jadi harus tetap tersenyum, bersukacita. Betul? Semangat, Kak. Betul sekali. Oke, adik-adik, siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mulai ibadah kita. Ya, katakan tanganku ada dua. Kamu berdoa. Tanganku ada dua, lima jarinya. Jika aku berdoa, kulipat semuanya. Kita mau berdoa, ikuti Kak Patus berdoa ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi, Tuhan Yesus. Kami bersyukur Kami bersyukur karena Engkau Engkau masih masih memberikan memberikan nafas hidup nafas hidup bagi kami. bagi kami. Kami mau Kami mau bersyukur bersyukur untuk semua semua berkat Tuhan berkat Tuhan dalam hidup kami. dalam hidup kami. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saat ini saat ini kami sudah kami sudah siap siap untuk memuji, untuk memuji, mendengarkan firman Tuhan. mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Biarlah Tuhan Tuhan menyertai menyertai ibadah kami ibadah kami dari awal dari awal sampai akhirnya. sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa kami sudah berdoa dan mengucap syukur. dan mengucap syukur. Amin. Amin. Iya, amin. Ya, adik-adik, tidak lupa juga hari ini ibadah kita diiringi oleh Kak Jerry sebagai pemain musik. Ya, kalau adik-adik terdengar suara-suara musik itu Kak Jerry yang melayani kita ya. Oke, kita akan terus memuji Tuhan. Kak Siska mau nyanyi apa? Memuji Tuhan lagu apa? Aku kan bersuka cita nih, aku mau nyanyi lagu. Aku bersuka cita. Aku bersuka cita. Adik-adik tahu nggak lagunya Aku bersuka cita? Tahu nggak? Tahu ya? Oh. Oke, kita puji Tuhan ya. Berdiri semuanya. Oh iya, anak-anak Allah. Yesus Kristus. Yes. Siap. Aku bersuka cita. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang padaku. Mari, mari, ayo, mari kita pergi ke rumah Tuhan memuji. Sekali lagi ya. Siap. Aku bersuka cita. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang padaku. Mari, ayo, mari kita pergi ke rumah Tuhan
karena kita akan mendengarkan Mazmur. Mazmur. Kita akan baca Mazmur berbalasan yang diambil dari. Oke adik-adik, sudah disiapkan Alkitabnya? Sudah. Sudah ya? Rizka udah ya? Rizka. Udah. Dibuka dari Mazmur 111 ayat 1 sampai 10. Kita akan baca secara silih ganti. Adik-adik sudah siap? Siap Kak? Mazmur 111 ayat 1 sampai 10. Oke. Berarti yang baca ke dalam Kak Kisha ya Kak? Oke. Amate dan adik-adik baca yang tercetak keluar. Oke. Oke Kak, kita mulai dari perikopnya bersama-sama. 1, 2, 3. Kebajikan Allah. Mazmur. Perikopnya. Oh ya, perikopnya dulu ya. Oke. Mazmur. Ayo Siska, jangan Ya, bengong Siska ikut aja. ya, Siska ya. Iya. Oke. 1, 2, 3. Mazmur 111 ayat 1 sampai 10. Kebajikan Allah. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan. Layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya. Dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya. Dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Ya, jadi adik-adik ingat ya bahwa perbuatan Tuhan itu adalah kebenaran dan keadilan ya. Jadi takut akan Tuhan itu permulaan akan Pengetahuan. betul. Takut bukan berarti kalau ada Tuhan sare gitu ya. Membaca kita terus sare enggak. Ya. Ya. Kalau takut itu artinya adik-adik semakin sayang mencintai Suka Tuhan. mendengarkan firman Betul, Tuhan. dengan dengaran mama papa. Oke, jadi setelah ini kita mau mendengarkan puji-pujian nih Kak dari adik-adik klien kita. Ada yang memberikan puji-pujian. Ya untuk adik-adik juga dari semua sektor 1 sampai 16, kalau adik-adik punya kerinduan mau memuji Tuhan atau bisa juga kalau mau baca puisi Iya. ya, atau mungkin bisa mau storytelling tentang cerita firman Tuhan, menyanyi, itu boleh. menari. Betul. Boleh. Menyanyi, menari, terus bercerita, apa saja semua kreativitas adik-adik bisa diinfokan ke kakak-kakak lain yang adik-adik kenal dan juga mungkin ke sosial media ya. Kamu udah follow belum? Dari tadi kan main Instagram mulu. Udah follow belum Instagramnya KPA Jatipon? Instagramnya ini kan KPA GPIB Jatipon. Yes. Bener banget. Nah, adik-adik udah follow belum? Nah, adik-adik yang belum follow ya Instagram dari PKPA GPIB Jatipon. Jadi kalau adik-adik punya kreativitas apapun ataupun juga ingin melihat kreativitas dari teman-teman dari sektor yang lain ya, oke, bisa dilihat di sosial media. Sekarang Kita mau hayat hafalan. hafalan. Siska, dengar ya, kita mau ada hayat hafalan. Jadi, Ayat hafalan. betul, ayat hafalan. Nanti ayat hafalannya, mama papa tolong direkam, dibantu, atau adik-adik mau selfie sendiri.
sambil membacakan ayat hafalan, bergaya seperti Siska nih ya, yang suka bergaya sambil begini, mau apa gitu ya. Oke aja sih, nggak masalah. Ya. Nah, ayat hafalannya dari mana Kak Kesia? Yang TK Kak dari Untuk anak Batita dan TK dari Amsal 1 ayat 7a. Amsal 1 ayat 7a. 7a. Bunyinya adalah permula takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ya. Sekali lagi ya. Amsal 1 ayat 7a. Ya, Amsal 1 ayat 7a. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kamu udah hafal? Wih, gila. Banget. Ya dong. Kan kamu udah kelas berapa? Memang kamu anak TK. Aku anak TK. Tapi TK-nya keren ya. Kamu masih TK ya? Iya. Oh, Ya HP dong. aku pikir kamu tuh udah kelas 5, kelas 6. TK. Wow. Ini seperti Siska loh. Sosial medianya juga banyak ya adik-adik. Di Instagramnya Siska bisa lihat. Udah banyak. Follower kamu berapa memang? Ada. Tunggu aku hitung. Ada 1000. Wow, Banyak 1000. 1K. Ya ampun, Kak Matis aja 300 susah sekali loh ya. Follow juga Instagramnya Kak Mata ya. Boleh. F3BER ya. Oke. Oke Kak. Sekalian promo nggak apa-apa ya adik-adik ya. Oke. Ini tadi untuk anak TK dan Batita sudah. Sekarang untuk anak kecil dan anak tanggung. Dari Mazmur 90 ayat 12. Mazmur 90 ayat 12. Bunyinya adalah, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya, Mazmur 90 ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya, sekali lagi, kalau untuk anak kecil, anak tangguh mungkin bisa mau sambil selfie sendiri untuk ayat hafalannya, boleh aja. Ya. Oke Kak. Setelah ini kita mau mendengarkan firman Tuhan ya Kak. Betul, kita mau persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang sudah dipersiapkan oleh kakak-kakak lainnya, baik anak Batita TK, anak kecil dan anak tangguh. Temanya apa Kak hari ini? Aku dan teknologi Kak. Aku dan teknologi. Wah. Baik, sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, kita mau puji Tuhan dulu. Kita mau nyanyi apa nih Kak? Nyanyi apa ya? Siska, kita mau nyanyi apa nih? Siskanya udah ngantuk nih kayaknya Kak. Iya, aku udah ngantuk. Udah banget. Masih pagi loh Siska, masih semangat nggak? Semangat. Oke, masih semangat ya. Kita mau gitu. Semangat kan? Semangat Semangat dong, dong. pasti. Kita mau puji Tuhan, firman-Mu pelita bagi kakiku. Kira-kira berapa itu Kak? Kidung ceria berapa ya? Kak Mati juga lupa tuh Siska. Apa nggak Siska? Ceria 140. Oke, Kidung ceria 140, firman-Mu pelita. Siska ikut nyanyi ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh ya pada jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan, oke. Firman Tuhan, firman Tuhan, hidup. Sekali lagi kita mau puji Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku
sejahtera adik-adik. Kembali bertemu jumpa lagi sama Kak Remon di IMPA online kelas tanggung pada tanggal 30 Agustus hari ini adik-adik ya. Nah adik-adik, tadi adik-adik telah nyanyi, telah memuji nama Tuhan, telah bermazmur juga, terus ada yang telah menghafalkan hafalan juga. Nah sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan kepo bareng-bareng firman Tuhan hari ini ya. Penasaran nggak? Siap gak kepoin firman Tuhan? Nah kalau sudah siap, ya sebelumnya kita mau minta tuntunan Roh Kudus terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada kesempatan ini kita akan menyambut firman-Mu Tuhan. Setelah sebelumnya kita telah memuji dan memuliakan nama-Mu, kita telah bermazmur juga Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan mendalami firman-Mu Tuhan. Namun sebelum itu Tuhan Yesus, terlebih dahulu kami minta tuntunan Roh Kudus-Mu agar firman yang kami dengarkan bisa menjadi roti kehidupan bagi iman kami Bapa. Dan juga Tuhan Yesus, berkatilah hamba-Mu, biarlah setiap perkataan keluar dari mulut hamba-Mu ini berasal daripada-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami telah siap menyambut firman-Mu walaupun via online, kami akan percaya tidak akan ganggu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur, terpuji nama Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, pembaca kita pada hari ini terambil dari Perjanjian Lama. Yuk kita buka kitab kita dari Amsal pasal 3 ayat 13 sampai 20. Ya, Amsal pasal 3 ayat 13 sampai 20. Nah, adik-adik, kalau adik-adik mau cari dulu, boleh di pause dulu videonya, adik-adik bisa nyari terlebih dahulu. Kalau sudah ketemu bisa di play lagi. Dan kali ini Kak Remon baca dulu ya. Namun sebelumnya Kak Remon undang kita semua untuk berdiri. Ya, anak-anak Allah, Yesus Kristus, yes. Nah, yuk mari kita baca. Kak Remon dulu yang kali ini Kak Remon aja yang baca buat kalian semua. Amsal pasal 3 ayat 13 sampai 20. Berkat dari hikmat. Anakku, jangan berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran dan awan menitikan embun. Nah adik-adik, demikian firman Tuhan. Nah sebelum Kak Remon mau membahas firman Tuhan ini, Kak Remon mau tanya dulu nih sama adik-adik nih yang ada di rumah nih, yang lagi nonton. Coba adik-adik adik-adik semua ada yang punya gadget gak? Bisa itu handphone, bisa itu laptop, bisa itu komputer, bisa itu PlayStation, bisa itu Xbox, Smart TV, dan atau lain-lainnya. Adik-adik ada yang punya nggak salah satu di antara itu? Nah, ada yang punya kan? Ada yang punya salah satu yang tadi Karmon sebutin, ada yang punya dua, mungkin ada yang punya semuanya juga. Nah, pertanyaan Karmon yang kedua nih. Nah, apakah adik-adik telah menggunakan gadget yang ada itu dengan baik dan benar? Nah, coba jawab. Nah, sejujurnya mungkin beberapa ada di antara adik-adik ada yang menjawab, mungkin udah kok Kak, kalau menurut aku selama aku pakai gadget aku nggak pernah ngerugiin orang tua aku kok. Selama aku pakai gadget aku nggak pernah kok ngerugiin adik aku atau kakak aku. Nah, adik-adik, nah untuk mengetahui baik dan benarnya itu, yuk mari kita dalami dari sisi Alkitab nih adik-adik. Nah, penasaran kan? Apakah yang selama ini menurut aku benar, ternyata menurut Alkitab salah ya? Nah, yuk mari kita dalami ini. Nah, adik-adik, pembacaan kita pada hari ini mengisahkan tentang berkat dari hikmat. Nah, namun sebelumnya pasti Karemon yakin dan percaya, adik-adik pada tahu semua kan pengertian dari hikmat kan? Pasti pada tahu dong. Nah, Karemon secara singkat aja Karemon jelasin ya, hikmat yang kita baca dalam pembacaan kita pada hari ini merupakan pengetahuan dan kebijakan yang berasal daripada Tuhan. Nah, adik-adik,
Nah, di sini pembacaan kita pada hari ini berjudul tentang berkat dari hikmat. Nah, adik-adik, yang dituliskan oleh Raja Salomo pada saat itu di ayat 13 sampai 20 ini mau mengasih tahu dua manfaat besar dari hikmat itu, adik-adik. Yang pertama adalah orang yang hidup dalam hikmat itu adalah orang-orang yang bahagia. Nah, bahagianya karena apa ya? Kalau adik baca dari ayat 13 sampai 18, kebahagiaannya adalah, nah di ayat 14, hikmat itu keuntungannya melebihi dari perak, hasilnya melebihi dari emas. Lalu di 15, ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Nah, yang ke-16 itu orang memperoleh hikmat itu adalah orang yang di tangan kanannya ada umur panjang, terus di tangan kirinya ada kekayaan dan kehormatan. Lalu jalannya adalah jalan yang penuh kebahagiaan, segala jalannya sejahtera semata-mata. Nah, di 18, ia menjadi pohon kehidupan bagi orang-orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagianya. Itu berarti apa? Orang-orang yang memperoleh hikmat, orang di sekelilingnya akan merasakan sukacita dan juga damai sejahtera. Itu berarti kalau adik-adik memiliki hikmat, orang-orang berada di sekeliling adik-adik akan merasakan sukacita dan damai sejahtera yang berasal dari mana? Sorga. Nah, lalu itu yang pertama, orang yang hidup dalam hikmat Tuhan merasakan kebahagiaan yang sebenarnya. Lalu yang kedua, orang yang hidup dalam hikmat Tuhan itu bisa mengelola dunia dengan benar. Hah? Dengan benar? Maksudnya seperti apa ya, Kak Remon ya? Nah, adik-adik, hal itu bisa kita lihat di sekeliling kita, adik-adik ya. Bagaimana orang yang mengelola dunia ini tanpa hikmat Tuhan, apa yang terjadi coba? Kayak contoh orang buang sampah, berdampaknya apa? Kebanjiran, ya kan, di mana-mana. Terus yang kedua, mereka yang suka membakar dengan sembarangan, akhirnya apa yang terjadi? Pemanasan global. Terus yang ketiga mungkin orang-orang yang suka membangun pemukiman di susukannya, yang terjadi apa? Longsor dan sebagainya macamnya. Nah, adik-adik, di sini firman Tuhan kita baca bahwa orang yang memperoleh hikmat itu bisa mengelola dunia dengan benar. Karena apa, adik-adik? Karena pada di ayat 19 ini, dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi ini, bahwa Tuhan meletakkan dasar bumi dengan hikmat dari Tuhan. Maka dari itu kita sebagai anak Tuhan bisa mengelola dunia dengan benar kalau kita memiliki hikmat daripada Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kan berkat dari hikmat itu yang kita baca di sini kan, pertama apa? Dia akan memperoleh kebahagiaan, dan yang kedua dia bisa mengelola dunia dengan benar. Pertanyaannya, bagaimana sih cara memperoleh hikmat, Kak Raymond? Nah, adik-adik bisa baca di rumah, mungkin dia di Mazmur 111 ayat 10 ya. Nah, bisa dibaca-baca di bawah ini, yaitu permohonan hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Benar. Nah, adik-adik, pembacaan kita pada hari ini tuh mau mengingatkan kita bahwa sejak awal itu Tuhan menciptakan kita dengan akal budi, sehingga dengan akal budi yang dianugerahkan Tuhan kepada kita bisa menghasilkan suatu karya yang mendatangkan kebaikan. Nah, adik-adik, sekarang Kak Raymond akan masuk dari pertanyaan Kak Raymond pertama nih, seputar teknologi. Nah, adik-adik, perkembangan teknologi zaman sekarang itu kan semakin cepat kan. Nah, kayak zaman Kak Raymond masih kecil, dulu itu handphone itu cuma bisa dia itu sebesar ini, besar loh, sebesar ini, dan dia cuma bisa nelfon, belum bisa SMS pada saat itu. Sekarang handphone itu sudah serbaguna, dia setipis ini sudah bisa nelpon, sudah bisa SMS, sudah bisa internetan, sudah bisa ngerjain pekerjaan rumah kalian, sudah banyak deh. Dari barang sekecil ini sudah banyak fungsinya. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada hari ini mau mengajarkan kepada kita semua bahwa kita sebagai anak Tuhan yang hidup dalam didikan Tuhan itu harus bisa menghasilkan karya-karya yang baik yang mendatangkan kebaikan kepada semua orang dalam perkembangan teknologi atau era digitalisasi pada zaman sekarang ini, adik-adik. Kok kayaknya susah sih, Kak? Aku kan masih kecil, Kak. Aku belum bisa kayak kakak-kakak sekolah minggunya nih. Setiap minggunya bisa bikin video-video IMPA mungkin, atau bikin game mungkin, Kak. Aku kan masih kecil, Kak. Nah, adik-adik, hikmat
hikmat yang dari Tuhan itu tidak memandang umur adik-adik, sepanjang adik-adik mau berserah kepada Tuhan. Karena kan perubahan hikmat itu apa? Takut akan Tuhan, bukan umur ya adik-adik ya. Nah, untuk menjawab kemerasa tidak mampu adik-adik, karena ada video nih. Videonya ini ada teman adik-adik loh, yang dia masih kecil, dia membuat suatu karya yang karyanya itu menghasilkan suatu karya yang berguna banget untuk semua orang. Nah, apa ya karyanya dia di bidang digitalisasi ya? Penasaran nggak? Kalau penasaran, yuk nih, karena ada videonya, cuma 1 menit doang kok. Nah, berikut videonya. Selamat menikmati. Sains dan teknologi itu gerbang yang bisa mewujudkan ide-ide yang ada di kepala aku menjadi sebuah karya digital yang kreatif. Buat kami, ini lebih dari sekedar mengasah kreativitas dan kecerdasan. Ini tentang berbagi inspirasi dan mewujudkan mimpi. Sejak tahun 2011, Kalbe Junior Scientist Award menjadi wadah berkreasi, berinovasi, dan memupuk rasa cinta anak Indonesia terhadap sains. Menantang mereka membuahkan karya yang berpotensi membawa solusi untuk negeri. Halo, nama saya Anaka Nazia Setiawan. Saya adalah juara 1 Kalbe Junior Scientist Award 2019. Karya saya adalah Kick It Out. Semoga game aku bisa bermanfaat, juga menginspirasi anak-anak yang lain untuk ikut KJSA. Nah, demikian videonya. Nah, adik-adik, tadi siapa yang adik-adik tonton itu? Itu teman adik-adik namanya Aneke Setiawan namanya ya adik-adik ya. Dia merupakan salah satu pemenang dalam Kalbe Scientist Award yang diadakan tahun 2019. Nah, kalau nggak salah dia tuh kalau nggak salah umurnya, dia masih kelas 5 SD adik-adik. Nah, karyanya dia tuh luar biasa adik-adik ya. Dia tahun 2019 membuat suatu aplikasi di handphone yang dimana orang-orang tuh bisa latihan bela diri dengan webcam di HP-nya adik-adik. Nah, jadi setiap gerakannya itu bisa dicontohin di HP-nya dan bisa disesuaikan di webcam-nya itu adik-adik. Kenapa adik-adik penasaran, bisa adik-adik download tuh aplikasinya tuh. Nah, temuannya dia itu berguna banget adik-adik. Berguna banget ya, itu bisa apalagi di zaman pandemi ini adik-adik dia kan, di zaman corona ini anak-anak belum boleh keluar juga. Nah, bayangin tuh orang-orang yang berada dari Sabang sampai Merauke, ada berapa juta anak tuh yang tidak bisa keluar karena pandemi ini, bisa tetap latihan bela diri melalui aplikasi itu adik-adik. Nah, luar biasa ya. Nah, pertanyaannya, adik-adik bisa juga nggak kayak gitu? Bisa juga dong, sepanjang adik-adik mau hidup setia dalam Tuhan. Sehingga adik-adik juga bisa menghasilkan karya-karya di era digitalisasi ini adik-adik. Di mana karyanya itu mendatangkan kebaikan juga untuk mereka semua, untuk orang-orang yang berada di sekeliling adik-adik. Nah, seperti contoh nih adik-adik nih, setelah firman Tuhan ini, Kak Matius akan memberikan aktivitas nih untuk adik-adik nih, aktivitas seputar era digitalisasi ini adik-adik nih. Nah, penasaran aktivitasnya apa? Pokoknya itu seputar berkarya dalam era digitalisasi. Penasaran kan? Nanti tonton video ini sampai habis ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan dengan segala kebesarannya mampukan adik-adik untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, dan terutama pembelajaran kita tadi ya adik-adik ya. Adik-adik bisa menghasilkan karya-karya yang baik di era digitalisasi ini, sehingga orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, mereka mengenal siapa itu Tuhan, yaitu Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera. Karena menserahkan kepada liturgos kita, Kamate dan juga Kak Jelita. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya, terus berkati. Ya adik-adik, gimana Siska tadi firman Tuhannya? Ya. Paham ya? Paham. Nah adik-adik, seperti tadi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita ya, apalagi sekarang ya Kak Kesia ya, kan lagi pembelajaran jarak jauh nih, pasti semua pakai teknologi, pakai handphone, pakai laptop ya gitu. Tapi firman Tuhan mau ingatkan nih, handphone, laptop, dan gadget itu mau digunakan untuk hal-hal yang positif atau mau untuk yang
Negatif. Ya, adik-adik, kita sebagai anak Tuhan harus perhatikan anggota tubuh kita ya. Hati-hati menggunakan tangan, kaki, mata, leher, mulut kita supaya semuanya menjadi berkat ya. Iya, kelilipan mata sama rambut nih Siska. Oke Kak Jerry, kita puji Tuhan lagi ya. Hati-hati tanganku yang kecil. Siska siap ya? Hati-hati tanganku yang kecil. Hati-hati tanganku yang kecil. Kamu melihatku amat sayang padamu. Hati-hati tanganmu Yang kecil, kaki. Hati-hati kakiku yang kecil. Hei, hati-hati kakiku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati kakiku yang kecil, mata. Hati-hati mataku yang kecil, hati-hati mataku yang kecil, karena melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati mataku yang kecil. Hati leher ya, ku yang kecil. Hati leherku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati leherku yang kecil, mulut. Hati-hati mulutku. yang kecil, Hei, hati-hati mulutku. yang kecil, Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati mulutmu. yang kecil, Hati tubuh. Hati tubuhku yang kecil. Ngek-ngok, amin. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati tubuhku. yang kecil, Ngek-ngok, ngek-ngok, amin. Amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami ingin mengucap syukur karena pada hari ini yang indah ini Engkau memberikan kesempatan kami untuk berkumpul, untuk bersama memuji dan memuliakan nama-Mu dan saling mendoakan satu sama lain. Kami berdoa memohon kepadamu, kiranya berkatilah gereja kami GPIB Jadipon dan kegiatan ibadah IMPA online pada hari Minggu ini. Berkatilah para pendeta, pelayan gereja, penyanyi rohani, guru sekolah minggu, dan semua jemaat yang mengikuti kebaktian ini. Kami juga berdoa memohon belas kasihan dan pengampunan Tuhan atas bangsa Indonesia, bahkan seluruh umat manusia agar terbebas dari wabah pandemi COVID-19. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesehatan yang juga kami terima saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikianlah permohonan dan ucapan syukur yang dapat kami sampaikan. Biarlah semua terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. 3. Ya Tuhan, hari ini kami semua juga ingin berdoa untuk orang tua kami yang sekarang berada di rumah atau dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau selalu menjagai, memberkati mereka, dan juga memberikan rezeki kepada mereka yang cukup. Ya Tuhan, selain doa untuk orang tua, kami juga ingin doa untuk sekolah kami. Kiranya berkati untuk guru-guru yang telah mengajari kami, walaupun kami sedang belajar di rumah atau study from home. Kiranya Engkau selalu memberkati kami semua, dan juga guru-guru kami yang telah mengajari kami. Kiranya Engkau selalu memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk adik-adik kami yang sakit Bapak, adik Luther Tobing. Tuhan berkati adik Luther supaya dia cepat sembuh, supaya dia bisa beraktivitas lagi dengan keluarganya dengan baik.
Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk kakak-kakak yang berulang tahun pada minggu ini, yaitu Kak Noel dan Kak Charles Lengkong. Tuhan berkati supaya Kak Noel dan Kak Charles selalu bisa menjadi berkat di tahun yang baru ini, selalu sehat, selalu bisa berkumpul dengan keluarganya, dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati bangsa dan negara kami yang pastinya sedang kesusahan Tuhan menghadapi pandemi ini. Berkati para presiden dan wakil presiden agar mereka selalu mempunyai hikmat juga kebijaksanaan Bapak dalam membuat negara ini semakin baik lagi. Berkati juga pada pejabatnya supaya bisa membuat keputusan dengan baik. Bapak berkati juga kesehatan tiap-tiap kami anak-anak-Mu dimanapun kami berada, walaupun kami masih di rumah, belum bisa ke tempat jauh-jauh Tuhan. Kami percaya Engkau selalu jaga kami, Engkau selalu sehatkan kami, yang sakit Engkau sembuhkan, yang sehat selalu Engkau jaga, yang jauh selalu Engkau berkati Tuhan, supaya dimanapun kami berada, kami selalu ceria, selalu semangat, dan bisa memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami ingin menutup doa kami dengan doa yang Engkau sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan tadi kan? Ya, sudah menyanyi, Sudah memuji Tuhan, terus kita juga sudah berdoa syafaat juga. Dan saatnya kita memberikan persembahan, ya. Persiapkan persembahannya. Bisa diberikan ke mama papanya, mama papa bisa antar ke gereja atau lewat rekening, nanti mama papa kirim ya. Oke, sambil adik-adik mempersiapkan persembahannya, kita memuji Tuhan. Apa? Mau nyanyi apa, Siska? Bawa persembahanku. Ya, jangan lupa adik-adik persiapkan persembahannya kan untuk dibawa ke rumah Tuhan. Good.
sudah dikumpulkan persembahannya, jangan lupa nanti titip mama papanya untuk dikirimkan ke gereja, atau kalau mau transfer langsung juga boleh di nomor rekening di bawah ini ya. Baik, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Kak Kesia akan pimpin kita dalam doa. Oke Kak, adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mengumpulkan persembahan kami Tuhan. Berkati orang-orang yang sudah memberikan persembahan agar selalu bisa menjadi saluran berkat dimanapun mereka berada. Tuhan berkati juga agar persembahan kami bisa memuliakan nama-Mu, membantu gereja kami, dan membantu orang lain di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Sedikit informasi ya. Warta. Ada warta Pekat PA Jatipon ya. Yang pertama adalah adik-adik siapa yang tahu HUT PA kita, HUT Pekat PA itu tanggal berapa? Siska tahu tanggal berapa? Pekat itu berulang tahun di tanggal 6 September. Yes, betul. Wah, Siska keren ya, keren. Yang keberapa? Yang keberapa? Tahunnya yang ke-61. Banget Siska. Siska pintar ya. Ulang tahun yang ke 61. Adik-adik, tanggal seperti yang tadi Siska sudah sampaikan, tanggal 6 September Pekat PA GPIB akan berulang tahun yang ke-61. Nah, adik-adik bisa ikut berpartisipasi juga ya Kak? Iya Kak. Iya, adik-adik bisa kirimkan video, boleh mau nyanyi boleh, mau nari boleh. Iya, mau ucapin selamat ulang tahun ke Pekat PA GPIB ya. Boleh berupa tarian boleh, mau nyanyi boleh banget, atau kalian mau bikin gambar HUT PA gitu ke 61 boleh ya. Bisa dikirim ke sosial media. Kemana? Instagram Pekat PA GPIB Jatipon ya, atau bisa dikirimkan ke WA kakak layannya. Jadi nanti adik-adik ditampilkan ya Kak Betul. videonya. Jadi semua kreativitas kalian yang nyanyi, yang nari, yang menggambar, apapun yang sudah kalian kirimkan akan ditampilkan di acara ulang tahun perayaan ulang tahun Pekat PA GPIB Jatipon. Kita ngerayainnya tanggal berapa ya Kak? Tanggal 20 September. Oh, tanggal Tanggal 20 September. Yes, dan tanggal 20 September ini sedikit berbeda karena akan live. Kita ibadah secara live. Hah? Sama Kalate. Tergantung Wani Piro. Wani Piro. Oke. Iya dong ya. Oke. Oke. Dan minggu ini ada spesial juga. Ya. Untuk 2 orang pemenang, iya betul. Untuk 2 orang pemenang di setiap kelasnya, baik itu balita TK, anak kecil dan anak tanggung, akan ada hadiah berupa OVO ataupun juga GoPay senilai masing-masing 50.000 rupiah. Bikin ya? Kamu mau ikutan Siska? Boleh. Terus apa? Caranya adalah untuk anak balita dan anak TK menggambar, membuat ataupun juga menggambar sesuatu yang berkaitan dengan teknologi. Ya betul. Iya, Kak. Mau bikin gambar handphone, Nah, bikin boleh. kerajinan handphone atau Betul. gambar sendiri. Seperti gambar di sini ya. Ada di sini gambar contoh-contohnya ya. Jadi, Oke. Nah, itu untuk anak balita dan TK. Nah, Untuk kalau anak kecil iya, anak kecil seperti tadi ini pagi-pagi yang Siska kerjain tadi. Ya. Iya, adik-adik boleh mau bikin TikTok, boleh. Mau bikin Instagram, oke ya. Pokoknya adik-adik bikin kreasi mengenai firman Tuhan. hari ini. Jadi misalnya Betul. kalau TikTok Kak, TikToknya isinya tentang apa nih Kak? Tentunya TikToknya isinya tentang firman Tuhan dong. Oh, kalau dance Kak? Dance boleh, tapi lagunya lagu firman Tuhan. Ya. Kayak
Hah? Lagi impor. Betul, lagu-lagu impak. Ya. Kreasikan sendiri. Betul. Boleh dalam bentuk TikTok, boleh dalam bentuk apa? Snapgram. Story ataupun Snapgram. Kalau story jangan lupa ya, tag AGPIB Jatimor. Masing-masing dua orang pemenang di tiap kelasnya. Jadi ada 3 kelas ya kak? Betul. Dua. Jadi 6 pemenang. Ada 6 orang pemenang dari semua kelas, ya. Masing-masing mendapatkan Rp50.000 berupa OVO ataupun juga GoPay. Oke adik-adik, jadi adik-adik juga pastikan adik-adik punya OVO dan GoPay-nya ya. Betul ya, nomornya yang bisa diisi OVO dan GoPay ya adik-adik ya. Mama papa jangan lupa ya, nomornya harus bisa diisi. Kalau nggak bisa diisi nanti kasih Siska hadiahnya. Ya. Seneng dia ya, oke. Sekarang Terus apa lagi? apalagi kak? Oh tadi kak belum dibahas batas pengumpulan yang selamat ulang tahun itu Oke, kak. selamat yang ucapan selamat ulang tahun Pekan PA itu tanggal 6. Terakhir dikumpulin tanggal 6 ya adik-adik videonya. ya. Dan untuk kreativitas adik-adik mau tag TikTok ataupun juga apa namanya? Nyanyi, nari, gambar tadi itu batas pengumpulannya adalah hari Rabu. Karena hari Kamis akan diumumkan di sosial medianya Pekan PA Jatimor. Jangan lupa ya, makanya di follow ya, Instagramnya ada di bawah sini nih. Oke adik-adik. Ya, kita ada Facebooknya juga nggak sih kak? Facebooknya ada nggak sih kak? Kita tahu nggak nih Facebooknya Pekan PA Jatimor? Ada. Sama. Oh. PA GPIB Jatimor. Oh, Siska udah temenan berarti ya? Aku masuk aja aku follow. wah, luar biasa Siska ini ya. Jadi adik-adik boleh jangan lupa batas pengirimannya ya. Kalau adik-adik mau bikin misalnya instastory di Instagram kalian boleh aja. Kalau mau bikin instastory jangan lupa tag @PKPA-GPIB Jatimor ya. Mau Instagram mau Facebook boleh ya. Makanya yang belum follow rugi ya Siska ya. Betul Iya nggak? benar, rugi banget. Aku mau. Lumayan bisa beli McD. Kalau menang bisa beli McD ya? Betul ya. Jadi HP nggak cuma dipakai buat lihat yang lain-lain ya kak? Buat Betul. perhatikan Bikin juga kreativitas, firman Tuhan. betul. Bikin kreativitas yang berguna, Iya. yang bermanfaat ya. Oke, sekarang kita mau tutup ibadah kita. Sebelumnya kita masih nyanyi nggak nih? Kita mau puji Tuhan dulu nggak Siska? Atau kita mau langsung berdoa atau langsung pulang? Masih mau nyanyi ya Siska? Apa dong? Nya? Tanganku hendak kubahkan. Iya. Oke. Seperti tadi firman Tuhan katakan kan hari ini semua anggota tubuh kita mau kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Iya. Ya. Oke, Kak Jeri. Kak Jeri. Boleh lagi Kak Jerry, mungkin temponya bisa lebih cepat ya Kak? Supaya masih semangat ya. Iya, temponya mungkin agak lebih cepat Kak, biar kita lebih semangat nih mengerjakan apa-apa buat Tuhan ya. Tanganku hendak kupakai melayani
Baik adik-adik, tadi adik-adik telah memuji dan memuliakan nama Tuhan, adik-adik telah bermazmur, membaca hafalan, mendengarkan firman Tuhan, memberikan persembahan, dan lain-lainnya adik-adik selama ibadah hari Minggu Pelayanan Anak ini adik-adik. Sekarang tiba saatnya kita akan menutup persekutuan ibadah hari Minggu Pelayanan Anak ini adik-adik. Nah adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas sukacita, damai sejahtera, dan pengetahuan firman-Mu yang boleh kami terima dalam ibadah hari Minggu Pelayanan Anak ini Bapak. Yang walaupun ada beberapa kendala Bapak, kendala koneksi dan juga sebagaimana macamnya itu Bapak. Namun kami mengucap syukur karena itu tidak mengurangi sukacita dan juga damai sejahtera kami dalam mengikuti ibadah hari Minggu Pelayanan Anak ini Bapak. Ya Bapak, dalam kebesaran-Mu hamba-Mu mohon berkati anak-anak ini yang menonton pada saat ini ya Bapak, yang meluangkan waktunya pada saat ini ya Bapak untuk menonton ibadah hari ini Bapak. Biarlah sukacita, damai sejahtera, kasih karunia-Mu selalu senantiasa bersama anak-anak ini ya Bapak. Sehingga anak-anak ini dalam menjalankan, dalam mengerjakan firman yang mereka dengarkan tadi Tuhan, yaitu menghasilkan karya di era digitalisasi ini, bisa mereka lakukan ya Bapak, seturut dengan hikmat-Mu saja ya Bapak. Dan juga Tuhan, biarlah dengan berkat-Mu apapun mereka hadapi dalam seminggu ke depan, pergumulan apapun mereka hadapi Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kau menangkan ya Bapak. Sehingga dalam pergumulan itu iman mereka semakin bertumbuh dan semakin kuat ya Bapak. Dan juga Tuhan Yesus yang baik, hamba-Mu serahkan anak-anak ini dalam tangan pengasihan-Mu dalam mereka mengerjakan aktivitas mereka selama seminggu ke depan Tuhan. Apapun itu Tuhan, sekolah, les, bermain, apapun bentuk aktivitasnya Bapak, biarlah mereka tetap berpegang kepada firman-Mu, sehingga firman-Mu bisa menjadi terang dan garam bagi orang-orang berada di sekeliling mereka Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena hanya di dalam nama-Mu lah kami telah berucap syukur. Sudah waktunya. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anak-Nya siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Sampai ketemu di impas selanjutnya. Dadah, Tuhan Yesus berkati.